Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerang tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua radio disegel oleh Jepang. Tetapi sekitar pukul 13:30, Seota Syair sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Ternyata siaran sekutu tertangkap di Indonesia dan didengarkan oleh Sultan Syair. Without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was left. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari setelah mendengarkan berita kekalahan Jepang di radio, Sohata Syair langsung pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitakan berita tersebut. Bu Hatta. Assalamualaikum Bu Hatta. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Maaf, rumah saya sebentar. Tidak apa-apa. Silakan dulu. Terima kasih Bu Hatta. Bagaimana soal kemerdekaan kita, Bu? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaliknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia. Selagi kita adalah vacuum of power. Vacuum of power? Apa maksud Bung berkata seperti itu? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerang pada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah saya dan Syahir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja, Bu. Saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berangkat. Mari. Sultan Syair dan Muhammad Hatta menemui Sekoma di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syair mendesak untuk mempercepatkan proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum Bu Karno. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan dulu. Ada kepentingan apa kalian datang sini? Ada berita penting yang akan Syahir sampaikan. Berita apa itu, Syahir? Saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan kali ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan? Saya tidak berhak mengambil keputusan kemerdekaan saya sendiri tanpa hak PPKI. Alangkah janggal jika saya mengambil keputusan sendiri tanpa keputusan PPKI yang saya kuasai. Tapi Bu, Maaf, kita tidak bisa gegabah. baiklah kalau begitu. Kami permisi. Mari Bu Hatta. Mari. 15 Agustus 1945, tepatnya 10 malam, di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana,
Soekarni, Darwin, dan Ciri Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena masing-masing mempertahankan pendapatnya. Keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Bung Karno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Ayo, malam ini juga mari kita ke revolusi. Kita harus segera menuntut kekuasaan, Bu. Kami akan mempertaruhkan jiwa kami, Bu. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pembunuhan dalam keesokan. Otong malah dalam segala, kamu selalu besok hari. Sudah, tidak ada gunanya kalian bertengkar. Mari kita duduk kembali, kita bicarakan baik-baik. Mikana, kita tidak boleh gegabah. Kenapa tidak kamu melakukannya sendiri? Mengapa harus Karno? Saya ingin mengingatkan, Bu, jika Bung Karno tidak memproklamasikan malam ini, maka akan ditutup pada arahan besok. Karena, benar, Bu. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang merdeka? Kenapa kita tidak melakukannya sendiri? Kita tidak sebanding dengan buatan Jepang dan sekutu. Jika kita merdekakan negara kita sendiri tanpa bantuan mereka, kita tidak akan kuat. Saya yakin kita bisa, Bu. Kita bisa. Benar, Bu. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bu. Kita harus cepat. Malam ini, Bu. Malam ini. Tenang, ini sudah malam. Tidak baik kita membuat keributan seperti ini. Saya mengerti perasaan saudara, tapi saya tidak bisa mengabulkannya. Setelah usahanya mendesak, golongan tua pun gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu bersepakat untuk mencuri Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Lasnaring Club. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk melaksanakan proklamasi. Apa yang harus kita lakukan? Ayo kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak untuk segera memproklamasikan Indonesia. Culik? Iya, kita bawa ke suatu tempat, lalu kita bujuk untuk segera memproklamasikan Indonesia. Itu benar, kita tidak bisa membiarkan Jepang memengaruhi mereka, tapi di mana kita akan membawanya? Rengas Dengklok itu luas, di mana kita menempatkan keduanya? Saya tahu di mana tempatnya? Bisakah kamu mengurus keamanan mereka berdua? Tentu saya bisa. Kapan kita akan menyembunyikannya? Secepatnya, besok subuh. Apakah kalian setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 pagi. Bagaimana? Setuju. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana? Aku ini lagi pula mengapa kita harus pergi? Ke Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan pemuda. Apa yang Anda bicarakan? Ini demi kebaikan Anda, Bung. Waktu mau habis-habis, ayo Bung. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Lasnaring Club jika anak dan istrinya diajak pulang. Bung Karno. Ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa saya ikut dengan kalian? Ini sudah keputusan para pemuda, Bung. Anda dan Bung Hatta akan kami bawa ke Rengas Dengklok. Apakah kalian lupa kalau saya punya istri? Ada apa ini, Kang Mas? Kenapa banyak orang? Ini Mas, pemuda-pemuda ini akan membawa saya dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Lalu bagaimana denganku? Benar, saya tidak bisa meninggalkan dia. Baiklah, kami akan membawa Anda dan istri Anda ke Rengas Dengklok. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa sebuah ruangan di dalam rumah Jiwa King Song. Hatta, ternyata kamu sudah di sini. Mereka membawa buku mari, mereka juga membawa fatwa. Iya, itu benar. Jadi sebenarnya ini ada apa surat ini?
Indonesia. Jepang sudah menyerah, Bu. Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Mengapa kau begitu mudah percaya? Itu kami. Sebab pasti akan memerdekakan kita. Saya tidak setuju, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Kemerdekaan atas hadiah Jepang, kita akan bisa dijajah kembali. Ada apa Subarjo? Rapor PPKI dibatalkan. Selain itu saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi berita itu ada benarnya? Bukannya saya dari kerja memberitahu kepada Anda, Bu. Saya pertama itu tidak percaya kata. Jadi tunggu apa lagi, Bu? Mari kita segera memproklamasikan Indonesia. Benar, Bu. Ya, sebaiknya memang begitu, Bu. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Baik, bolehkah saya pulang? Benar, bolehkah saya membawa Soekarno dan Hatta pulang? Tidak. Saya berjanji akan menjaga Soekarno dan Hatta dengan mempertaruhkan nyawa saya. Apakah janji bisa dipegang? Tentu saja. Baiklah, mari, Bu. Sesampainya di Jakarta, tanggal 16 Agustus 1945, pukul 3 sore, Soekarno mengantarkan istrinya pulang terlebih dahulu bersama Seo Barjo sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah jauh sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana Maida untuk membahas proklamasi kemerdekaan. Baiklah, tapi tunggu dulu. Saya ingin mengantarkan istriku pulang dulu. Mari kita antar. Saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia mengaku dengan ini kemerdekaan Indonesia. Baiklah, sudah saya tulis. Lanjutkan, Bu. Hal-hal yang mengenal pemindahan kekuasaan dan lain-lain lalu dilaksanakan dengan cara bersama dan dalam tempo Jakarta, 17/8/5, Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah. Selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau yang menandatanganinya semua yang hadir di sini? Sayangkan saja, anak. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani mewakili bangsa Indonesia. Setuju. Selvi, tolong memperhatikan naskah ini. Kapan kita akan merayakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini? Jumat lagi, tanggal 17 Agustus. Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Gimana? Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10. Bagaimana? Setuju? Setuju. Saya akan menyuruh Pak Penghati untuk menjahit benderanya. Baiklah, tapi di mana kita akan melaksanakan? Di rumah Soekarno. Setuju. Misi, Bung. Baiklah, selaku penandatangannya Bung Karno dan Bung Hatta. Ya, tolong kembalikan naskah ini dan Assalamualaikum. Alhamdulillah semuanya sudah berlancar, sudah berjalan lancar. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih atas Gusti Allah. Oh ya, bagaimana untuk melaksanakan proklamasi besok? Kita akan membaca naskah proklamasi dan akan mengibarkan bendera Indonesia dengan menyanyikan lagu karya Bung Supratman. Bukankah kita belum ada benderanya? Lantas bagaimana? Oh, ya, lupa. Bagaimana kalau itu saja yang menjahitkannya? Tapi Pak, itu cuma ada kain merah dan putih, apa tidak apa? Tidak apa. Yang penting kita membuatnya dengan niat.
sudah. Bapak bersiap sana untuk melaksanakan tugas besok. Baiklah. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang. Proklamasi kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 08 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan ini.